Halo semuanya, kembali lagi di Tips 5 Menit bersama Pipit. Hari ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya mengontrol emosi ketika dihadapkan dengan komplain. Langsung aja kita masuk ke materi. Jadi, kenapa sih orang-orang itu komplain? Yang pertama, ketika barangnya yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau tidak sesuai dengan gambar yang diekspektasikannya. Yang kedua, respon layanan tanya jawab yang kurang bersahabat. Ini yang membuat orang-orang banyak komplain karena layanannya yang kurang baik. Yang ketiga, proses pengiriman yang terlalu berlarut. Karena biasanya kalau misalnya di layanan bisnis online kan kita mengandalkan yang namanya pengiriman menggunakan kurir. Nah, ketika pengiriman tidak sesuai dengan ekspektasi, biasanya 2-3 hari atau maksimal 1 minggu, dan ini lebih dari 1 minggu, disinilah timbul ketidaknyamanan atau ketidaksukaan konsumen terhadap apa yang dia dapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu ketika konsumen merasa tidak puas dengan pelayanan ataupun barang yang didapatkan. Yaitu tadi, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian, bagaimana caranya menghadapi komplain ketika kita mendapatkan komplain tersebut tadi? Yang pertama, sapa. Jadi, kita berikan sapaan yang terbaik kepada konsumen yang komplain. Say hi atau say halo, dan jangan lupa sebutkan namanya. Kemudian yang kedua adalah minta maaf. Minta maaflah terlebih dahulu sebelum memberikan solusi atau menawarkan bantuan. Jadi ketika ada konsumen yang komplain, kita dengarkan terlebih dahulu. Apa yang dikomplainkan, apa yang menjadi masalahnya. Kemudian sebelum menjawab, kita minta maaf terlebih dahulu dengan sopan. Agar konsumen menjadi jauh sedikit lebih tenang. Kemudian yang ketiga yaitu take action. Ambil langkah untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan kebijakan. Jadi kalau misalnya konsumen memang yang salah, jadi kesalahan dari konsumen, kasih tahu dengan baik dan kasih tahu juga peraturannya. Kenapa ini salahnya di konsumen? Namun ketika perusahaan yang salah, ya sudah berikan solusinya dan juga keringanannya terhadap konsumen seperti itu. Kemudian, bagaimana cara menghadapi emosi diri ketika dihadapkan dengan komplain? Karena biasanya kan kalau misalnya kita dapat komplain, kitanya juga ikutan emosi. Nah, langkah pertama, kamu bisa atur pikiran ke arah positif. Ketika kita mengatur pikiran ke arah positif dan bisa mengontrolnya, kamu akan bisa mengambil keputusan jauh lebih bijak ketimbang di saat pikiranmu sedang negatif. Yang kedua, tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Fungsinya untuk apa? Untuk menenangkan diri ketika emosi kamu mulai naik. Karena tadi, dengan emosi kamu naik, keputusan yang akan kamu ambil juga nanti akan memperburuk suasana. Dan yang terakhir, jangan mengambil keputusan saat panas. Jadi ketika kamu mengambil keputusan saat emosi sedang meluap, akibatnya akan memperburuk keadaan, bukan memperbaiki keadaan. Karena ketika konsumen komplain kepada suatu perusahaan terhadap barang atau jasa yang mereka dapatkan, dan kita sebagai perusahaan atau sebagai pelaku bisnis, janganlah justru melawan atau istilahnya berantem dengan konsumen. Kita harus memberikan solusi apa yang terbaik yang bisa konsumen terima dan perusahaan bisa memberikannya sesuai dengan kebijakan. Oke, segitu dulu untuk tips menahan emosi ketika dihadapkan dengan komplain dan bagaimana cara menghandling komplainnya. Sedikit quotes, yaitu jangan mudah marah, karena marah adalah ciri orang lemah. Pasti kamu gak mau dong dibilang dengan orang lemah. Oke, segitu dulu tips 5 menit bersama Pipit. Sampai ketemu di tips-tips selanjutnya. Dadah!